Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jaluzikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bil murad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahlanukum ahsanukum ahlak. Al hadis. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Salawat dan kehormatan mudah-mudahan juga tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan juga termasuk di dalamnya kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita menyelami dalam kehidupan ini, bahwa hidup ini bagikan orang yang sedang bercerita. Kenapa? Yang namanya susah, senang, itu hal yang biasa. Kadang sedih, kadang bahagia, kadang jatuh, kadang bangun. Semuanya itu hal yang biasa yang dialami oleh manusia. Tapi bagaimana caranya potongan kata-kata ini supaya menjadikan salah satu narasi dalam berpikir kita. Narasi dalam mengingat-ingat masa lampau ketika kita masih kecil, main bersama grup, teman-teman sebaya dan sebagainya. Sehingga hari ini bisa move on, mengingat hal-hal yang sangat luar biasa terjadi dalam zaman dahulu kala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi manusia ini memang halnya serba salah. Kenapa disebut serba salah? Di dalam surat Al-Ma'arij Allah mengilustrasikan, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya Allah menciptakan kita semua manusia biasanya selalu berkeluh kesah. Tidak ada yang namanya manusia yang sempurna, serba sempurna. Tapi yang namanya manusia serba kekurangan. Makanya selalu hidupnya mengeluh. Ya. Dikasih satu ingin dua. Dikasih kehidupan di gunung, tentu saja dia menginginkan kehidupan juga di pantai. Ketika di pantai sudah terlaksana, dia ingin kembali menuju kehidupan di gunung, hal yang bisa dingin dan sebagainya. Ketika kita hidup kurang ramai, Allah berikan kehidupan yang begitu meriah. Sudah kehidupan kita meriah apa? Meriah. Kita ingin kehidupan yang tenang. Ketika Allah berikan musim kemarau,
manusia selalu berkeluh. Dia bertanya, kapan datangnya musim kemarau, musim hujan. Ketika Allah datangkan musim hujan, selalu mengeluh dan bertanya, kapan datangnya musim kemarau. Begitu juga ketika kita masih membujang, kita berharap kehidupan ingin selalu berumah tangga, artinya ingin menikah. Ketika menikah dia mengeluh, belum punya keturunan, belum punya keluarga. Ketika dia punya anak dan keluarga, dia mengeluh dengan kehidupan itu. Itulah anehnya manusia. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ada 4 golongan manusia itu yang bisa dilihat dari ciri-ciri perkataannya. Mungkin kita bertanya, posisi kita berada dalam nomor berapa? Yang pertama, kelompok golongan yang pertama adalah kelompok golongan orang-orang yang biasa-biasa saja. Kelompok golongan orang yang biasa-biasa saja ini sibuk selalu bercerita tentang masa lalu, kejadian tempo dulu. Dia hidupnya habiskan untuk bersenang-senang. Dia hidupnya habiskan untuk selalu berpoya-poya. Tidak pernah memikirkan urusan masalah akhirat. Dunia terus dikejar sampai dia tidak bertemu. Ketika dunia sudah terdapat, dia dapati tidak pernah merasa cukup. Terus dunia. Akhirnya yang dia bawa ke kematian itu adalah hanya 0 dan 0. Inilah orang-orang yang konon katanya nanti hadapan Allah itu adalah orang-orang yang datang dalam keadaan bangkrut. Karena hidupnya tidak pernah bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, kelompok golongan orang-orang yang rendahan. Kelompok golongan orang-orang yang rendahan ini sibuk bercerita tentang keluh kesah kehidupan. Kalau dia tidak berkeluh kesah, tentu saja dia kerjanya adalah mengadu domba masyarakat. Kalau dia tidak sibuk dengan mengadu domba masyarakat, dia fitnah satu, fitnah yang kedua, fitnah sini, fitnah sana. Pendek kata, dia selalu hidupnya tuh ya, berbuat onar, sibuk bercerita dan senantiasa berbuat onar dalam masyarakat. Itu kelompok golongan yang kedua. Kemudian kelompok golongan orang yang ketiga adalah kelompok golongan orang-orang yang dangkal. Kelompok orang-orang yang dangkal ini adalah dia sibuk bercerita dengan harapan ceritanya itu ingin didengar, ya, dipuji oleh yang mendengar. Inilah golongan orang-orang yang sum'ah. Dia selalu berbangga diri karena ceritanya didengar, dipuji oleh orang lain. Dan inilah termasuk golongan kelompok orang-orang yang sombong, orang yang ujub, orang yang takabur dalam hidupnya. Dan orang yang ujub, ria dan takabur, ujub-ujub adalah orang-orang yang senantiasa sangat merendahkan eksistensi manusia yang lainnya. Karena dia berbangga dengan dirinya sendiri. Kata Rasulullah SAW, hati-hati dalam hidup, hadirin yang dirahmati Allah. Hati-hati, kata Rasulullah SAW. 3 hal yang bisa menjerumuskan dirinya, itu yang pertama kata Nabi adalah hawa nafsu yang selalu menguasai dirinya. Yang kedua, ya, sifat pelitnya itu yang selalu dipelihara. Dan yang ketiga kata Nabi adalah sifat ujubnya terhadap dirinya sendiri. Kalau sudah ujub terhadap diri sendiri, biasanya itu adalah orang-orang yang suka dan gemar merendahkan orang lain. Kalau sudah merendahkan orang lain, artinya dia adalah orang-orang yang paling hebat ya, di antara para manusia. Paling jenius, paling soleh, paling kaya, paling segala-galanya. Ini yang berbahaya, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kelompok
Golongan orang-orang yang terakhir adalah kelompok orang-orang yang hebat, orang-orang yang jenius, orang-orang yang besar, orang-orang yang senantiasa berzikir. Dia sibuk bercerita dan selalu mengajak kepada berbuat kebajikan. Dia sibuk menambahkan ilmunya. Dia sibuk menambahkan kebajikannya. Dia sibuk menanamkan pada kesolehannya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalian itu sebaik-baik manusia, tentu saja hidupnya ada guna manfaat bagi orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang mau belajar kemudian mengajarkan sesuatu kebajikan itu kepada orang lain. Di samping dia belajar dan mampu bisa mengerti, tapi ilmunya bisa dimanfaatkan bagi orang yang lain. Tentu inilah akan cikal bakal menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal-amal yang soleh. Karena semua mati tidak akan pernah dibawa Allah, kecuali yang tiga: amal yang soleh, amal jariah, sedekah, dan anak yang soleh. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, terkadang kita hidup ini selalu merasa kesulitan. Disebut kesulitan karena kita tidak pernah bergaul dengan orang lain. Ketika kita bergaul dengan orang lain, sesulit apapun kita jadi mudah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, maka selalu bersyukurlah, kata Nabi. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Bersyukurlah dengan nikmat dan karunia yang kita punyai. Karena hakikatnya hadirin, hidup kita ini adalah pinjaman Allah. Disebut pinjaman Allah, suatu saat bahwa hidup kita ini, pinjaman itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Siapapun dia, kapanpun dia, pasti akan berhadapan dengan Allah. Pasti akan berhadapan dengan kematian. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaannya, mungkinkah selembar daun yang sempit, yang kecil ini bisa menutupi luasnya bumi yang begitu indah? Jawabnya tentu saja sesuatu yang yang mustahil. Jangankan menutupi luasnya bumi, menutup telapak tangannya sendiri tidak mampu. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah, ketika selembar daun itu berada di tengah pelupuk mata kita, ya, di sini bumi yang begitu luas dan indah itu tiba-tiba bisa tertutup rapat. Begitupun hadirin yang dirahmati Allah dengan hati kita. Kalau hati kita sudah tertutupi oleh virus-virus keburukan, oleh pikiran-pikiran yang ngeres, pikiran-pikiran yang jelek, ya, sekecil apapun, maka kita akan melihat kejelekan keluar di mana-mana. Sekalipun bumi ini luas, tapi yang ada adalah hanya kejelekan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, janganlah ketika kita hidup ini selalu menutup mata, sekalipun hanya dengan selembar daun. Begitu juga, janganlah kita itu hidup ini selalu menutupi hati kita, sekalipun hanya seujung kuku kita. Belajarlah dengan masa lampau, dengan move on kita, masa kecil kita yang begitu bahagia sampai terngiang pada masa ini. Maka kata Rasulullah SAW, belajarlah kita selalu mensyukuri apa yang kita miliki. Bersyukur dengan kesehatan kita, bersyukurlah dengan pekerjaan kita, bersyukurlah dengan keluarga yang soleh dan soleh, bersyukurlah dengan kekayaan kita punya, bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Sehingga pada hakikatnya hadirin yang dirahmati Allah, ketika titipan hidup ini
yang diberikan oleh Allah. Ketika ditanya, kita bisa menjawab dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kapan saja dan di mana saja. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, inna min khiyarikum ahsanukum akhlak. Sesungguhnya orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang mempunyai karakter, kebajikan, suri tauladan dalam kehidupan. Kemudian akhlak itu bisa diedukasi oleh orang lain, sehingga akhlak dia bisa menempel di orang lain. Ketika orang lain bisa mengikuti, itulah benih-benih menjadi amalan soleh. Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Itu di sisimu adalah kalian semua, kata Rasulullah SAW. Kemudian wa ana khairukum li ahlihi, dan saya inilah orang yang paling baik akhlaknya di tengah-tengah istri saya. Mudah-mudahan berkaca dari sabda Rasulullah SAW itu, mudah menjadikan suri tauladan di awal bulan Rabiul Awal ini senantiasa terngiang. Baginda Rasulullah SAW selalu berdakwah kemana kemari untuk melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan di bulan ini adalah bulan yang sangat terbaik, senantiasa mengagungkan kelahiran Nabi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan saat ini adalah saat mustajabun. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim, amin. Innal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa innahu la yaghfiru faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi jihadina. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Rabb, ya mujibas sa'ilin, kami sadar ya Allah, yang duduk bersimpu di hadapanmu di rumah yang suci ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah ampunan kepada kami, ampunan kepada dosa, ampunan kepada dosa kepada ibu dan bapak kami, dosa dan keturunan kami ya Allah, dosa yang disengaja atau tidak disengaja ya Allah. Kami sadar ya Allah, hidup ini banyak sekali dosa dan kesalahan ya Allah. Tanpa ampunan kamu ya Allah, tanpa ampunanmu ya Allah, tentu saja kami menjadi hamba-hamba yang selalu dolim dan rugi ya Allah. Jadikan ya Allah pertemuan ya Allah di akhir zaman ini ya Allah, pertemuan yang bawa berkah dan rahmat-Mu ya Allah. Kami sadar ya Allah, senantiasa yang selalu banyak dosa dan kesalahan ya Allah. Oleh karena itu, bimbinglah kami untuk selalu bertobat. Bimbinglah kami ya Allah, bibir-bibir kami dan mulut kami selalu basah dengan asma-Mu ya Allah. Sampaikan salam kami ya Allah, salam kami semua umat-Mu yang umat Muhammad Rasulullah SAW ya Allah. Dan bangkitkan kami ya Allah di tengah-tengah kebangkitan orang-orang muslim yang senantiasa taat padamu, menjunjung tinggi salawat dan kebesaran nama Nabi Muhammad SAW.
Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabi ya Allah. Nama Muhammad itu selalu mengenang dalam jiwa kami ya Allah. Pertemukan dengan Nabi Agung kami ya Allah ketika nanti kelak di hadapan-Mu ya Allah. Perkenalkan kami hadir ya Allah. Pertemukan kami ya Allah dengan mendapatkan syafaat-Mu ya Allah. Sahabat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Di mana ketika kami ya Allah sulit dalam masa ya Allah. Sulit dalam mijan ya Allah menunggu pengadilan-Mu ya Allah. Berikan kucurkan rahman rahim ya Allah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah li wa lakum.